Siapapun yang tidak mensyukuri yang sedikit, niscaya dia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Tidak ada sesuatu yang sempurna, begitu juga kita. Maka dari itu, sebelum menilai sesuatu, periksalah terlebih dahulu kekurangan kita. Begitu pula bisa terjadi pada rakitan PC Sob. Kalau ngomongin rakitan PC ini, udah pasti banyak yang mendang-mending mendung. Kebanyakan orang tuh hanya fokus pada kekurangannya aja, tanpa melihat kelebihannya. Emang kenapa Ziu? Kok banyak banget orang yang gak suka sama PC rakitan ini? Terutama para penyefong FPS ya, yang dipikirannya tuh FPS adalah segalanya. Yuk mari kita bahas. Sebelum itu saya mau kenalin dulu nih salah satu PSU yang bisa dikategorikan kerehore kali ya, yaitu FSP H3 atau Hyper Pro 550 watt 80 plus bronze. Ini yang datang ke saya cuma sampel aja ya, jadi nggak ada dus. Tapi kalau kamu beli nanti pastinya dapat kok dusnya. Siapa Ziu yang gak kenal sama FSP? Salah satu manufaktur PSU terbaik saat ini yang sudah berdiri sejak tahun 1993. Karena sudah cukup berumur, tentunya punya keahlian profesional, research and development dong. Itu sebabnya FSP bisa kasih harga murah pada produk-produk PSU mereka, ya karena mereka langsung sebagai manufaktur. Salah satu contohnya PSU yang ada di saya ini, 550 watt 80 plus bronze ada di harga 575 ribuan aja sob. Kalau teman-teman tahu FSP HV Pro yang pernah digoreng-goreng juga tuh harganya. Nah, PSU Hyper Pro ini sebenarnya nggak jauh beda dari PSU itu, tapi tentunya dengan harga yang lebih murah. Kabelnya juga udah hitam dan pipih, tentu belum modular dong. Anomali banget kalau PSU murah tapi udah full modular mah. Buat kelengkapan perkabelannya silahkan cek di sini. PSU ini punya proteksi OCP, OVP, OPP, SCP, yang mana standar aja untuk PSU low budget. PSU ATX 3.0 ini juga akan cocok untuk rakitan di kelas low sampai mid aja ya, jangan dipakai di PC yang terhitung mid sampai high. Beberapa kekurangan di PSU ini menurut saya pribadi, ada di input voltasenya yang masih 200 sampai 240 volt, alias belum full range. Saya akan katakan kepada kalian, kalau PSU ini sangat amat cocok bagi orang yang percaya diri dengan listrik rumahnya yang stabil. Ya, bicara input voltase sih, PSU HV Pro juga sama-sama belum full range. Untuk garansinya sendiri, PSU ini standar aja, ada di 3 tahun. Jadi, menurut saya, ya ambil aja ini, karena lebih murah 100 ribuan daripada yang HV Pro. Prosesor langganan yang sudah mulai turun juga nih harganya perlahan-lahan, yaitu Intel Core i5 12400F. Prosesor ini jadi langganan juga selain Ryzen 5 5600, karena emang saingan aja tuh dua prosesor. Sama-sama 16 core 12 thread, dan harganya juga beda-beda tipis. Tapi bicara performa multitasking, Intel ini lebih unggul daripada Ryzen. Walau gak jauh performanya, tapi tetap bisa jadi andalan buat yang mau multitasking. Per hari ini harganya ada di 1,4 jutaan untuk versi tray. Motherboard murah meriah pilihan terbaik, salah satunya MSI H610E. Ingat ya, yang versi E. Walaupun ini mobile low budget, packaging dan kelengkapannya nggak pelit sob. Untuk spesifikasinya sih standar aja sebenarnya, layaknya mobile low budget pada umumnya. Sudah PCIe 4 pada bagian VGA, tapi masih PCIe 3 pada bagian NVMe. Udah ada LED debug sob, jadi kalau mau troubleshoot lebih gampang. I/O portnya juga standar, karena emang semuanya serba standar, termasuk harganya juga yang standar, ada di 1,1 jutaan. RAM yang sengaja pilih putih dari Apecer Knox 2x8GB 3200 MHz. Pilih putih karena ini memang rencananya build full putih sob, permintaan dari pemilik PC-nya. RAM ini standar aja, buat harganya di 519.000. Pilihan lainnya ada si Adata D35 yang putih juga. Tapi ketika saya cari-cari kemarin, stoknya lagi pada habis tuh yang putih. Jadi sisa yang warna hitam aja. NVMe andalan dari brand MSI lagi, yaitu Spatium M390. Saya ambil 300 series karena memang mobo yang dipakai itu masih PCIe 3 ya buat NVMe-nya. Untuk ukurannya sendiri ada di 500GB. Punya claim speed read up to 3300 Mbps dan write up to 3000 Mbps. Termasuk yang tinggi loh untuk sekelas PCIe 3. Karena ada juga NVMe PCIe 4 tapi speednya masih ada di 3000-an gitu.
Buat harganya sendiri ada di 625.000 versi 500 GB. Salah satu dari sekian banyak cooler, kenapa pilih ini lagi dah ya? Bingung juga. Yaitu Thermalright Assassin X 120 SE White. Jujur ya, entah kenapa tangan saya tuh gerak sendiri pas pilih CPU cooler. Tiba-tiba aja gitu ngecek out ini cooler. Tentunya saya check out yang warna putih biar menyesuaikan dengan tema PC ini yang putih juga. Untuk bracket tentunya udah lengkap ya, Elgato 1700 dan AM5 ready. Fan standar warna putih, dan ini dia heatsink yang punya tinggi 148 mm. Cocok untuk kebanyakan casing. Bahannya cukup tebal, 4 buah heat pipe, dan seterusnya lah. Walau gak disponsorin, saya tetap rekomendasiin cooler murah ini untuk prosesor kelas mid-range. Harganya ada di 280 ribuan. Ini dia sajian hujatan pada rakitan PC ini, yaitu VGA-nya, si RTX 3050 versi 6 GB. Gimana nggak jadi bahan hujatan? VGA yang kentang masalah FPS ini masih dijual dengan harga mepet-mepet 3 jutaan. Kalau yang versi 8 GB bahkan udah lebih dari 3 juta. Sebenarnya untuk versi 6 GB udah mulai turun harganya, yang menjadikan VGA ini sudah mulai oke untuk dilirik. Tapi tetap sih, orang akan tetap benci sama VGA ini sampai ke ubun-ubunnya. Karena sekali lagi, FPS yang didapat nggak sekekar si RX 6600. VGA yang sering banget dibanding-bandingin karena harganya di sekitaran itu. Gimana ya ngomongnya? Ada yang bilang nggak ada VGA yang jelek, tapi adanya harga VGA-nya yang jelek. Saya setuju sih, tapi nggak sepenuhnya. Karena kan tiap barang itu ada kekurangan, tapi ada juga kelebihan. Oke lah, 3050 ini masalah gamingnya cupu. Kurang lebih setara sama GTX 1660 Super. Dibanding sama RX 6600, ya kebantai FPS-nya. Tapi kalau kita bicara soal kerjaan, produktivitas editing, nah coba bandingin. Bisa unggul nggak tuh si RX 6600? Karena ya itu tadi yang saya bilang, orang lain itu terlalu fokus pada kekurangan daripada mempertimbangkan kelebihan yang dimiliki. Salah satu kelebihan lainnya, si RTX 3050 ini adalah keiritannya sob. RTX 3050 ini adalah VGA irit daya terkencang untuk saat ini. Jadi, yang mau irit-iritan tapi kencang, ya pilihan terbaiknya adalah VGA ini. Tanpa pin power kok, PSU 450 watt aja aman. Di sini saya pegang dari PNY dengan garansinya yang standar di 3 tahun. Desainnya sih sederhana aja ya, ukurannya juga cukup mungil. Per bulan Desember 2024, VGA ini harganya ada di 2,8 jutaan. Fan casing standar dari Kio lagi. Pakai yang murah aja, yang penting fungsinya sob. Karena kalau mau estetik pastinya harus nambah budget lagi. Ini dari Kio Breeze dengan warna cyan atau biru muda. Saya pakai 5 pieces. Satuannya ada di harga 32.000. Casing yang pernah saya pakai nih, yaitu FP Max Airmax G2. Kalau saya dulu pakai yang warna hitam, di sini pakai yang warna putih, yang mana ternyata lebih cakep warna putih ya daripada yang warna hitam. Desainnya compact, simple, nggak banyak yang aneh-aneh. Depannya sudah mesh dengan dust filter yang nempel alias nggak bisa dicabut. Tombol front panelnya juga ada di bagian depan bawah. Sudah free 3 buah fan RGB statis. Sistem bukaannya juga enak, nggak bikin was-was, yaitu dengan 2 baut pada frame. Kompatibilitasnya sendiri mendukung Mobo M-ATX hingga 4 slot RAM. Tinggi maksimal CPU cooler di 185 mm. Buset, tinggi banget tuh. Panjang VGA maksimal di 300 mm. Nggak bisa pakai VGA yang 3 fan. Sedangkan fan casing di depan 2, di atas 2, di belakang 1. I/O radiator cooling cuma bisa pakai 240 mm di bagian atas. Untuk storage cuma bisa 1 harddisk 3,5 dan 2 SSD 2,5. Ruang kabel manajemennya standar aja, nggak gimana-gimana. Tapi rakit di PC compact gini emang harus pinter-pinter nata kabelnya. Casing ini modelnya cakep menurut saya. Harganya sendiri ada di 440 ribuan versi warna putih. Hadirlah kita pada hitung-hitungan. Berapa sih total harga untuk PC yang penuh dengan cinta dan benci ini? Apakah benar sesuai judul? Ternyata bener dong, dengan total harga di 7,9 jutaan aja, belum termasuk ongkir dan asuransi pengiriman. Pasti nggak sedikit nih orang yang bakal ngoceh. Ya haha, rugi banget pilih 3050. Halah, VGA sampah dipilih. Dan seterusnya lah. Ya, terserah kalian aja berpendapat.
Sejatinya, pengguna RTX 3050 yang sekarang juga rata-rata mereka puas dengan hasilnya. Gak percaya? Tunggu aja komentar pengguna 3050. Yuk kita rakit aja PC produktivitas ini. Beginilah kurang lebihnya hasil rakit di casing FP Max. Casing ini aman-aman aja sih kalau kalian gak banyak part tambahan seperti controller ARGB, storage tambahan, dan lain-lain. Untuk PSU-nya, si FSP H3 ini punya kabel yang gak terlalu kaku sob, jadi kalau mau dilipat-lipat lebih mudah pastinya. Walau gak modular, setidaknya mempermudah kita buat ngerakit kalau kabel-kabelnya itu gak kaku. Yuklah kita tes aja PC ini. Berikut spesifikasi CPU dan GPU yang digunakan. Pada Cinebench R23, Core i5 12400F mendapatkan single core di 1703 dan multicore di 11897. Skor ini tentunya akan berbeda jika kamu menggunakan motherboard yang lebih oke lagi. Lalu, buat suhunya sendiri, si Thermaltake Assassin X120 ini dapat maksimal di 65 derajat aja. Gils, adem banget kan? Pada 3D Mark TimeSpy mendapatkan overall score di 5085. Dan Firestrike mendapatkan overall score di 11419. Unigine Superposition mendapatkan skor 8637 dengan rata-rata FPS di 64. Ini VGA emang mirip-mirip kayak 1660 Super. Suhu maksimalnya sendiri ada di 74 derajat. Nah ini dia pada bidang produktivitasnya sob, salah satu keunggulan Nvidia. Di Blender pada preset Classroom bisa menyelesaikan rendering dalam waktu 1 menit 39 detik doang. Masih di bawah 2 menit. Mantep lah. Lalu kalau pada benchmarknya di Classroom mendapatkan 314 sampel per menit. Ini dia pengujian yang biasanya ditunggu sama orang-orang. Tapi pada VGA ini malah menjadi salah satu kelemahannya, yaitu performa gaming. Sebenarnya untuk performa gaming nggak gitu jelek sih. Coba deh disimak aja pada pengetesan 1080p ini. Shut down those radar stations. Der Hauptmann ist ganz schön wütend.
Gimana nih? Sudah siap ngatain VGA-nya? Saya cukup yakin beberapa di antara kalian juga ada yang membandingkan VGA ini dengan si kakaknya, yaitu RTX 3060, tapi yang versi second. Bang, kalau mau produktivitas di harga yang setara, kan ada RTX 3060 yang jelas lebih ngebut. Iya sob, bener kok. Sekarang saya tanya lagi, apa semua orang mau membeli barang second? Apa semua orang punya hoki yang sama ketika beli barang second bisa awet? Apakah semua orang harus mengikuti pendapat kamu sehingga orang lain gak punya kesempatan untuk berpendapat? Ya intinya, gak semua orang mau beli barang bekas. Pengennya ya baru, biar cari aman. Pertama emang barangnya sendiri baru. Kedua, adanya garansi 3 tahun, yang mana bikin kita adem ayem selama pemakaian. Jadi, intinya menurut saya, jangan memandang sesuatu hanya dari sisi negatifnya aja. Sisi positifnya juga harus dilihat. Lalu, pertimbangkanlah kembali pada kebutuhan dan juga kemampuan kamu. Like video ini kalau kalian suka, gak usah di-like juga gak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian di kolom komentar tentang rakitan PC ini. Untuk teman-teman yang lagi cari referensi rakitan PC, link spreadsheet-nya ada di deskripsi ya.